Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengungkap 2 temuan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak berusia 13 bulan dan 7 tahun di 2 wilayah yakni Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Dari 2 kasus tersebut, 1 diantaranya yang merupakan bayi berusia 13 bulan meninggal dunia usai mengkonsumsi obat sirup penurun demam. Dan untuk membahas hal tersebut telah bergabung bersama kami Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Hermawan Saputra. Selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi Mbak Naila, selamat pagi pemirsa Metro TV, sehat selalu buat kita semua. Salam sehat selalu Pak Hermawan. Setelah sempat mereda di awal Desember 2022, saat ini muncul lagi kasus gagal ginjal akut atipikal pada anak ya, dan 1 tewas ya, 1 meninggal dunia ditemukan di Jakarta. Nah, kemarin kami juga sempat mengkonfirmasi kepada pihak dari Kementerian Kesehatan, memang ternyata dari obat sirup yang dikonsumsi oleh anak yang meninggal ini berjenis obat sirup Praxian yang di dalamnya ada temuan dietilen glikol begitu ya, jenis yang berbahaya. Nah, kalau Anda lihat adanya lagi kasus ini yang menyebabkan obat tersebut bisa beredar, kelalaian yang sangat-sangat jelas dari pemerintah? Iya, ini menarik ya, dan ini menjadi presiden buat pemerintah karena Praxian ini adalah salah satu merek obat yang sudah dimasukkan ke dalam obat yang memenuhi syarat edar gitu ya, atau obat yang sudah dikategorikan aman sebenarnya. Itu hasil evaluasi di Desember 2022 tuh, berdasarkan peraturan BPOM ya. Nah, oleh karena itu ketika sekarang ditemukan, nah ini kan menjadi presiden tadi saya katakan bahwa obat ini yang justru tadinya sudah diberi izin edar atau aman digunakan, justru sekarang disinyalir menjadi penyebab 2 kasus terakhir, terutama 1 yang sudah terkonfirmasi yang meninggal dunia. Nah, maka itu yang menjadi soal sekarang ini bukan lagi sekedar merek obat tertentu, tapi keseluruhan obat yang berbentuk cair ini atau sirup ini boleh jadi oleh produsen lain atau merek obat yang lain juga seperti halnya Praxian ini. Tadinya sudah dikatakan aman, tiba-tiba dicurigai kembali mengandung senyawa berbahaya. Nah, karena ini menyangkut wewenang lembaga gitu ya, dalam hal ini BPOM, maka ini akan menjadi presiden. Akankah ketika ini dievaluasi kembali, kemudian dikatakan aman lagi untuk sebagian, tiba-tiba muncul lagi. Nah, model manajemen seperti ini khawatirnya menjadi manajemen yang sifatnya reaktif. Makanya akan menimbulkan tanda tanya dan terjadinya penurunan kepercayaan oleh masyarakat luas. Nah, yang ingin kita katakan bahwa pemerintah, baik Kementerian Kesehatan maupun BPOM, segera melakukan evaluasi menyeluruh. Nah, makna menyeluruh ini yang oleh publik tidak diketahui umum sebenarnya sudah seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tahun lalu ketika merebak di bulan Agustus dan Oktober sebagai puncak kasus gagal ginjal akut atipikal pada anak ini, itu sebenarnya sudah ada kesimpulan dengan adanya senyawa berbahaya yang namanya etilen dan dietilen glikol. Tetapi kausa atau penyebab utama ini tidak dikomunikasikan dan diumumkan secara publik. Maka itu kan ada sekitar 116 obat yang dikatakan tidak aman atau tidak dikatakan bisa memenuhi izin edar. Akhirnya 116 obat ini ditarik dari peredaran. Nah, harusnya 116 obat ini ditelusur dulu. Dia sudah beredar kemana saja di seluruh wilayah Indonesia. Berapa volume penjualannya di retailer-retailer, terutama apotik-apotik. Di titik mana saja. Dan dari situ nanti dilakukan matching dengan pelaporan, dengan juga kausa yang muncul di tengah masyarakat, sehingga mitigasi secara komunitasnya itu bisa dilakukan di masa datang, tetapi sekaligus akan ada evaluasi dari pre-market dan post-market obat-obatan ini. Dan itu pun akan berkaitan juga dengan sanksi ya, atau punishment kalau terkait dengan aspek hukum, tetapi penyelidikan epidemiologinya ini jangan sampai terulang, terutama pada produk farmasi lain. Nah, sebenarnya kan industri mengklaim bahwa senyawa etilen dietilen ini kan tidak digunakan dalam prosedur produksi obat, terutama melalui CPOB. Ini panduan cara pembuatan obat yang baik. Nah, oleh karena itu sebenarnya apa yang menjadi penyebab ini? Apakah sama? Apakah memang
problema gagal ginjal ini memang karena keracunan atau toksisitas ini, atau memang ada hal lain. Nah, ini juga harus disampaikan karena dalam tata kelola klinis penyebab gagal ginjal akut itu tidak selalu berkaitan dengan keracunan, tapi juga berkaitan dengan riwayat infeksi, mungkin juga ada kelainan bawaan, tetapi juga ada multi drug resisten dan seterusnya. Nah, ini semua harus dievaluasi secara menyeluruh tadi, Mbak Naila. Ya. Jadi harus dievaluasi secara menyeluruh ya dari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Nah, Pak Hermawan, tadi kalau kita menyimak bersama begitu ya apa yang disampaikan dari pihak Kementerian Kesehatan bahwa selama ini dihentikan dulu ya untuk sementara penggunaan obat sirup jenis Praxen. Tapi tadi Anda katakan ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan begitu. Kehilangan kepercayaan atau menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap obat jenis sirup. Apakah sebaiknya memang untuk saat ini masyarakat jangan dulu mengkonsumsi obat jenis sirup, Pak Hermawan? Iya, betul. Itu juga bagian dari edukasi ya yang saat ini harus disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Sebenarnya begini Mbak Naila, dalam keadaan normal, anak-anak yang tumbuh, berkembang, kemudian bergerak, beraktivitas di lingkungannya, di saat transisi cuaca dari panas ke hujan, hujan ke panas, itu pasti akan terpapar dengan virus, bakteri, cacing, protozoa, atau mikroorganisme penyakit menular, dan reaksinya pertama itu pasti demam, dan kalau demam biasanya disertai nyeri, dan dalam kondisi normal ini orang tua harus memiliki kesadaran sebenarnya itu reaksi normal. Tubuh anak memberikan reaksi panas, demam, nyeri, itu sebenarnya normal, dan kalaupun diintervensi cukup dengan PHBS yang baik, perilaku hidup bersih sehat yang baik, gizinya dibuat seimbang dalam arti dicukupkan, istirahatnya yang baik, atau kalau demam dikompres seperti biasanya kita ketahui, dan itu adalah bentuk yang paling bijak saat ini ya untuk juga menjaga pertumbuhan anak sehingga kekebalan pun muncul secara natural di tubuh anak, tetapi kecuali individu atau anak yang oleh orang tuanya diketahui memiliki kelainan bawaan atau juga ada kelainan yang diturunkan dari orang tuanya, mungkin faktor resiko diabetes, mungkin juga faktor resiko hipertensi atau kelainan autoimun dan lainnya, yang memang kalau terjadi gangguan kesehatan segera memeriksakan diri ke tenaga kesehatan, terutama dokter. Nah, dengan begitu dokter pun memiliki clinical privilege atau kewenangan klinis untuk menentukan terapi atau juga pengobatan untuk anak yang memang disertai resiko lain. Tetapi kalau dalam suasana umum, anak itu tidak memiliki kelainan dan tumbuh sebagai anak-anak biasanya, nah kearifan orang tua tidak perlu panik. Nah, justru dengan adanya paparan lingkungan itu dia terlatih untuk kemudian menjadi lebih kebal dan tough menjalani hari-hari di masa kehidupannya, Mbak Dela. Baik, Pak Hermawan, tadi dari pihak YLKI juga mengatakan bahwa pemerintah belum bisa menyelesaikan masalah ini dari hulu begitu. Lantas seperti apa sih cara yang komprehensif agar bisa menghentikan kasus gagal ginjal akut pada anak ini? Masalah di hulu yang paling pokok kan berkaitan dengan kebijakan, regulasi tentang distribusi produk farmasi ya. Nah, di dalam distribusi itu kan setelah keluarnya izin edar itu disebut dengan post market tuh. Nah, seringkali BPOM lemah dalam mengawasi post market karena pengawasan post market itu melekat pada industri atau produsen obat. Maka itu regulasinya harus diperbaiki kembali bahwa sebenarnya pengawasan BPOM itu kan sangat melekat ya, mulai dari pre-market, mulai dari praklinis sampai clinical trial sampai pemberian izin edar, dan begitu beredar atau terdistribusi di situ juga pengawasan tetap melekat. Nah, termasuk dalam proses packaging, bagaimana juga adanya mungkin paparan dalam hal distribusi dan penjualan, itu semua harus diawasi. Yang tidak tergantikan peran ini, melainkan ini adalah peran kelembagaan dan wilayah pemerintah, bahwa di sana tidak selalu BPOM, ada unsur yang lain, ada industri, dari segi regulasi juga berkaitan dengan Kemenkes, nanti retailernya, proses pengawasan sampai ke masyarakat juga ada institusi kesehatan seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, termasuk balai-balai pengobatan atau juga instalasi farmasi di daerah. Nah, itu semua adalah
bentuk rangkaian yang memang dari hulu sampai hilir, dan hulunya Ya. tadi adalah kebijakan. Nah, di samping tentu saja yang kita khawatirkan ini kan Ya. berkaitan dengan bahan baku farmasi ya. Hmm. Kalau produksi farmasi ini dilakukan di Indonesia, bagaimana mulai dari proses produksinya itu betul-betul Ya. terjaga kualitas bahan baku sampai proses industri Baik. sampai kepada marketplace-nya itu aman. Nah, Ya. inilah yang Ya. memang harus Mhm. kerja multi stakeholders, dan itu harus Yes. dievaluasi menyeluruh. Di sisi lain Harus juga dievaluasi pemerintah harus secara terus menyeluruh. mengedukasi masyarakat agar Ya. tidak melakukan upaya-upaya kesehatan atau swamedikasi yang tidak rasional. Baik, Artinya baik, harus baik. rasional dalam swamedikasi. Hermawan, kembali melanjutkan perbincangan. Tadi ternyata masih banyak yang harus diperbaiki oleh pemerintah dari hulu ke hilir. Selain itu, apalagi sih dalam waktu dekat ini yang harus segera dilakukan agar kasus ini bisa benar-benar dihentikan? Tidak ada lagi temuan gagal ginjal akut, Pak Hermawan. Ya, kita mengevaluasi ya, lebih dari 100 anak kita meninggal dunia dan kumulatif casesnya sekitar 326 kasus. Jadi bukan sekedar kasus biasa, melainkan kasus yang kalau ada regulasinya ini bisa dikategorikan KLB. Tetapi karena tidak dilakukan kategorisasi menjadi KLB, maka seolah-olah kasus ini hilang begitu saja. Padahal ingin rasanya kita itu mendapatkan informasi yang lengkap, betul-betul akuntabel dan disampaikan secara terbuka oleh pemerintah sesungguhnya apa yang terjadi. Nah, maka itu langkah yang dalam jangka pendek ini harusnya memang di stop sementara dari seluruh penggunaan obat sirup ini, karena kita ambil contoh Praksion tadi itu sebenarnya sudah dievaluasi dan diberikan izin edar, artinya dikatakan aman untuk dikonsumsi dari sekitar 116 yang sudah ditarik atau di stop ya izin edarnya, yang memang dinilai komposisinya tidak aman. Nah, tetapi terjadi kasus yang disinyalir karena penggunaan obat ini, Praksion ini, maka itu jangan sampai ke depan diberikan izin edar lagi, salah satu di stop izinnya, terus tiba-tiba muncul lagi dengan merek yang berbeda. Dan ini kan cukup berbahaya dan menjadi presiden, masyarakat bisa tidak percaya lagi dengan produk farmasi termasuk penanganan kesehatan. Maka itu yang bisa dilakukan stop sementara penggunaan obat sirup ini, terus pemerintah juga melakukan evaluasi betul, apakah ini betul terjadi karena senyawa berbahaya kembali etilen atau dietilen glikol, apakah juga secara klinis ini juga tidak karena faktor lain atau single faktor misalnya karena intoksisitas gitu ya atau keracunan. Karena kita lihat kalau kejadian yang satu orang meninggal kemarin yang di DKI Jakarta itu kan cepat sekali ya prosesnya. Dia terjadi di 25 Januari, di 28 Januari sudah ada gangguan hanya dalam waktu 3 hari. Padahal memang ini kan usianya 1 tahun ya, atau bayi 13 bulan. Maka kalau kita lihat level toleransi yang 0,5 kilogram per 0,5 miligram per kilogram berat badan per hari, apakah memang di dalam obat formula obat ini memang mengandung level toleransi yang memang sangat berbahaya, dan pada akhirnya ini juga tidak hanya untuk merek tertentu ini dengan produsen tertentu ini, melainkan keseluruhan juga harus kembali dievaluasi. Tetapi yang paling penting, pemerintah ini tidak boleh terlalu fragmented ya untuk melihat ini. Betul tadi Mas Tulus Abadi itu harus dari hulu, termasuk kebijakan pra dan post marketnya itu betul-betul dilihat sebenarnya peran siapa yang paling berperan. Jangan sampai kita melempar tanggung jawab, ini hanya perannya industri nih, ini kewajiban yang melekat bagian dari quality assurance oleh industri-industri farmasi. Nah, tidak, karena ini menyangkut nyawa, keselamatan warga bangsa, maka atas nama negara pemerintah harus terlibat, dan caranya adalah melihat tahapan-tahapan itu. Termasuk tadi yang saya sampaikan ya, untuk jangka pendek ini, pemerintah melakukan estimasi resiko. Penyelidikan epidemiologi itu akan lebih terarah dan precise kalau mampu diestimasi resiko. Untuk melakukan estimasi resiko, maka dilakukan mitigasi resiko yang memang terukur. Nah, caranya terukur bagaimana? Pemerintah kan tahu di mana saja obat-obatan tertentu ini beredar, berapa volume penjualannya, di wilayah-wilayah atau titik-titik di Indonesia itu, apakah ada potensi case report-nya. Kemudian dengan begitu, kalau terjadi merek obat tertentu, kita udah tahu bagaimana cara untuk mengantisipasi, termasuk kapasitas layanan kesehatan apa yang perlu disiapkan. Nah, ini semua penting untuk kita belajar dari pengalaman agar ke depan tidak terulang lagi, Mbak Nela.
Baik, Pak Hermawan, terakhir apa himbauan yang ingin diberikan kepada masyarakat dan juga seperti apa nih harus segera menghadapi jika terjadi gejala gagal ginjal akut pada anak? Ya, untuk masyarakat secara umum memang biasanya kita asimetris informasi, tidak mengetahui utuh tentang ingredients obat, termasuk juga kategori penggunaan obat. Yang ada banyak masyarakat kita di kala pandemi COVID 3 tahun terakhir ini cenderung melakukan swamedikasi atau pengobatan atau treatment yang memang nyetok obat ya di saat pandemi. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini terkhusus untuk penggunaan obat demam atau obat pereda nyeri untuk anak-anak, ini betul-betul harus kita antisipasi. Yang kalau sekarang terjadi demam pada anak, kalau tidak ada faktor resiko atau komorbid khusus, maka ya udahlah secara kebiasaan tradisional kita dengan kompres, yang penting makanannya bergizi, istirahat yang cukup, PHBS diajarkan dengan baik, dengan sendirinya nanti anak-anak itu akan memiliki imunitas yang baik sebenarnya, karena itu reaksi natural dari tubuh kita. Tetapi kalau memang itu gangguan kesehatannya dirasa berlebihan, kemudian tidak mampu ditangani oleh keluarga, dan memang ada riwayat komorbid atau faktor risiko lain pada anak, segera memeriksakannya kepada tenaga kesehatan, terutama dokter dan dokter anak. Tetapi di sisi lain juga dilihat apakah terapi yang dilakukan oleh dokter itu sejalan dengan isu nasional yang sedang kita dalami, dan sebaiknya saat ini menghindari dulu ya obat-obatan sirup ini, sehingga pemerintah betul-betul kita tunggu Ya, apa yang menjadi kesimpulan akhir dari semua cerita ini, dan disampaikan juga pemerintah ke hadapan ya, publik. Jadi jangan sampai baik, baik, publik juga tidak mengetahuinya secara luas, sehingga baik, memang butuh kesadaran dari pemerintah, betul. awareness untuk mengevaluasi ini, tapi juga Ya, butuh kesadaran berperilaku dari masyarakat atau baik. community awareness agar sehat Kesadaran masyarakatnya, dari proaktif pemerintah pemerintahnya, dan sehat juga Indonesia. masyarakat sangat-sangat diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan dari munculnya kasus ini kembali. Terima kasih Dewan Pakar IAKMI, Bapak Hermawan Saputra sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu Pak Hermawan.